Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nur Aisyah dengan NPM 1913726 dari Prodi Pendidikan Matematika A 2019 untuk memenuhi mata kuliah metode numerik di SDKIP PGRI Lumajang. Saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai metode sekant. Yang pertama, konsep dasar dari metode sekant. Adapun metode sekant merupakan suatu metode untuk menentukan aproksimasi salah satu akar melalui pendekatan garis lurus. Jadi, metode ini hanya akan mendapatkan satu buah aproksimasi akar dengan menggunakan pendekatan garis lurus. Coba perhatikan gambar interpretasi geometri itu. Jadi, garis lurus yang dimaksud adalah garis yang menghubungkan B ke C. Oke, selanjutnya yang kedua, rentang awal X1 dan X2 tidak harus memuat salah satu akar. Jadi, rentang awal yang ditentukan misalkan kita contohkan X1 dan X2, bisa juga X0 dan X1, dan bisa juga A atau B dan seterusnya. Coba lihat gambar, pada titik awal yang kita ambil adalah titik A dan D. Nah, akar dari suatu grafik atau persamaan tidak harus berada pada rentang A dan D tersebut. Nah, akibatnya nanti jika pada suatu contoh kita salah menentukan titik awal, bisa jadi hasilnya nanti divergen, bukan konvergen. Maksudnya divergen adalah akan semakin menjauhi akar yang akan kita tuju. Jika konvergen, sudah jelas semakin mendekati akar yang akan kita tuju. Dengan kata lain, bisa jadi kita tidak akan mendapatkan akarnya. Itu adalah resiko atau kelemahannya. Selanjutnya, dua titik awal X1 dan X2 tanpa syarat Fx1, Fx2 kurang dari 0. Nah, kita memilih titik awal ini tanpa ada syarat. Entah apakah dia lebih dari atau kurang dari, itu bebas. Selanjutnya, algoritma pengujian. Taksir nilai awal X1 dan X2. Seperti yang sudah kita bahas, langkah pertama adalah tentukan titik awal. Setelah itu, lakukan iterasi dengan menghitung nilai taksiran selanjutnya. Maksudnya adalah lakukan langkah selanjutnya dengan menggunakan rumus tersebut. XI dikurangi 1 sama dengan XI dikurangi Fxi dikali XI dikurangi XI min 1 per Fxi dikurangi Fxi dikurangi 1. Itu dilakukan secara berulang-ulang untuk beberapa iterasi sampai didapatkan epsilon RH. Apa sih epsilon RH itu? Epsilon RH adalah epsilon relatif harapan, di mana epsilon relatif harapan didapatkan dengan rumus ini. Epsilon sama dengan XI ditambah 1 dikurangi XI per XI ditambah 1. Yang perlu kita tahu, X adalah nilai X pada iterasi saat itu atau sekarang, dan XI adalah iterasi sebelumnya. Nah, jika sudah kita dapatkan epsilon RH, kalau sudah kurang dari epsilon, nanti epsilon ini diketahui pada soal. Kalau epsilon RH sudah kurang dari epsilon, maka iterasi itu dihentikan dan X yang terakhir menjadi aproksimasi akar. Baiklah, sekarang akan saya tampilkan simulasi algoritma. Dari grafik ini memotong sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Dan di sini adalah akar. Harapan kita adalah mendapatkan nilai pendekatan ke akarnya. Yang pertama saya ambil X0 posisi di sini dan X1. Oh iya, yang perlu diingat, rentang X1 dan X0 tidak memuat akar karena seperti yang sudah kita bahas tadi, akarnya ditanda panah merah tersebut. Nah, kita ingin mencari titik pada grafik tersebut.
dengan unsur X0 atau apsis 0. Apsisnya X0, koordinatnya Fx0. Itu saya sebut titik A. Jadi titik A itu adalah apsisnya X0, koordinatnya Fx0. Begitu juga apsis X1 dan koordinat Fx1, maka titiknya akan di B. Langkah selanjutnya, kita hubungkan titik A ke titik B dengan sebuah garis lurus dan garis tersebut memotong sumbu X di X2. Nah, selanjutnya yang kita gunakan adalah X1 dan X2, sehingga X1 tidak terpakai. Kita munculkan apsis X2, koordinat Fx2, maka akan mendapatkan titik C. Selanjutnya hubungkan B dan C dengan garis lurus. Nah, garis ini akan memotong sumbu X di X3. Dari langkah simulasi ini, kita bisa lihat garis berwarna oranye memotong X2, garis ungu memotong X3. Nanti jika kita lanjutkan terus-menerus akan mendapatkan perpotongan yang mendekati akar. Karena dari langkah pertama, kedua, dan seterusnya akan semakin mendekat ke akar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Ada sedikit kata-kata untuk hari ini. Berbahagialah, buatlah hidup senyaman mungkin, jauhi orang-orang toksik, dan tetap menjadi manusia baik dengan versimu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.